Ayah, aku akan menikahi Kak Mujin. Aku bisa berhenti berpura-pura lumpuh dan bangkit dari kursi roda. Hati orang itu sulit ditebak. Ujiannya tidak boleh berakhir sebelum waktunya. Kamu harus bangkit setelah upacara pernikahan untuk memberinya kejutan terbesar. Saat itu, aku akan mengumumkan identitas saudagar kekaisaran pertama Dacian. Kakak kedua juga akan menjadi Saint of the Harp, membawa semua musisi terbaik Dacian untuk memainkan musik untukmu. Kakak ketiga akan menjadi penguasa bawah tanah Dacian, memimpin 7 penjaga dunia bawah untuk memberi selamat padamu. Saat itu, kakak pertama, aku akan membawa 3.000 prajurit untuk memberi selamat padamu. Anakku, jangan khawatir. Kami pasti akan melindungi suamimu masa depan yang cerah. Dan berikan teman-teman baikmu kesepakatan yang bagus, maka semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih, Ayah. Terima kasih kakak pertama, kakak kedua, dan kakak ketiga. Aku akan menemui Kak Mujin. Lihatlah dia. Besok adalah pernikahanmu dengan Guange, si lumpuh itu. Malam pengantinmu. Kamu tidak akan benar-benar menyempurnakan pernikahan dengannya, kan? Masa iya? Setelah pernikahan besok, dia akan jatuh ke dalam sumur. Besok, aku akan menjadi istri Mujin. Aku akan sangat bahagia. Aku akan membuatnya menjadi pria paling bahagia. Apa kamu benar-benar ingin membunuhnya? Aku menikahinya karena ibunya meninggalkan beberapa mas kawin dan rumah untuknya. Asalkan dia mati, aku akan segera menikahimu. Kita bisa hidup bersama. Frau R, kamu hebat. Kalau Guange tahu bahwa calon suaminya besok dan sahabatnya berkumpul, apakah dia akan menangis sampai mati? Tidak, aku belum bisa membongkarnya. Aku ingin lihat bagaimana pasangan pezina dan pelacur ini akan menjelaskannya. Harus bagaimana? Dia tidak punya bukti. Kami sedang membahas pernikahan besok. Oh begitu. Buka pintunya, buka pintunya. Wange, kenapa kamu di sini? Oh, ayo pergi. Sebelum pernikahan tidak baik calon pengantin bertemu. Kalian sedang apa? Mujin terlalu gugup. Dia sedang berlatih tata cara pernikahan denganku. Berlatih tata cara? Iya, ini pernikahan pertamaku, aku tidak punya pengalaman. Aku minta Bairo bantu, ada masalah? Zhou Mujin, jangan anggap aku bodoh. Maksudmu apa? Kamu meragukanku? Aku tidak membencimu meski kamu lumpuh. Kamu punya hak apa untuk meragukanku? Bagaimana aku bisa lumpuh? Kalau bukan karena menyelamatkanmu, apa aku akan lumpuh? Oh, baiklah, baiklah. Berhenti bertengkar. Besok kan pernikahan. Kalian masih mau menikah? Kamu yang bilang, kita nikah atau tidak? Kalau tidak, lupakan. Kalau iya, pulang dan persiapkan. Baik. Baik, aku akan pulang dan bersiap. Sekarang harus bagaimana? Wange pasti sudah menemukan sesuatu. Karena kita tidak bisa pura-pura bingung, ya sudah kita lakukan saja. Kalau besok ada masalah, kamu yang jadi pengantin bukan dia. Suamiku, aku sangat mencintaimu. Ada apa, anakku sayang? Apa Zhou Mujin itu mengganggumu? Ayah, upacara pernikahan besok. Aku ingin jadikan upacara perceraian. Kenapa? Zhou Mujin dan Bairo berkonspirasi di belakang saya. Apa? Dan bahkan melakukan hal-hal yang begitu tidak tahu malu. Berani sekali mereka. Aku akan mengambil kembali mas kawin yang bisa membeli 10 kota. Aku tidak akan pernah mengurus mereka. Ayah, jangan khawatir. Aku akan menghancurkan mereka di depan publik. Baik, aku akan mendengarkanmu. Apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Zhou Mujin, Bairo, kamu akan membayar atas tindakanmu. Jangan khawatir, aku akan melakukannya tepat waktu besok. Terima kasih atas bantuanmu. Selamat tinggal. Baik. Pulang dan beritahu ayahku, jangan memaksa aku untuk ikut perjodohan lagi. Mereka berkumpul demi kekayaan dan kekuasaan. Aku tidak akan pernah setuju. Ya, serahkan padaku. Pencuri dompet saya. Pencuri, jangan sentuh dompet saya. Bocah, berani-berani kamu ikut campur urusan saya, aku akan menusukmu, percaya atau tidak. Tusuk saya, biar saya lihat apakah kamu punya kemampuan.
Tolong, ampuni aku tidak akan berani lagi. Pergi ke Yamen dan berteriak minta tolong. Dompetmu. Terima kasih. Sama-sama, apa yang terjadi padamu? Kakiku lemah. Aku tidak bisa berdiri lama. Mungkin aku akan lumpuh. Ada yang bisa kubantu? Ya, nikahi aku. Dan rawat aku. Hanya bercanda. Awalnya, besok adalah pesta pernikahanku. Tapi suamiku yang kuselamatkan nyawanya tidak menyukaiku karena aku lumpuh. Dan mengkhianatiku. Dia seperti ini. Bagaimana mungkin pria lain mau menikahiku? Baiklah. Aku akan menikahimu. Apa katamu? Aku bilang aku akan menikahimu besok. Kenapa? Tidak ada alasan, karena aku mau. Baiklah, jika kau benar-benar menikahiku, aku akan membuatmu kaya dan berkuasa, dan menjadi yang paling berkuasa. Kau membuatku kaya dan menjadi yang paling berkuasa. Kau tahu siapa aku? Siapa kau? Aku Xie Wujiu. Baiklah, Xie Wujiu. Aku akan menunggumu besok. Ingat, namaku Gu Wangi. Guan Ge. Pergi beritahu ibu. Besok aku akan menikah. Wujiu, kau adalah satu-satunya murid yang ditunjuk oleh kaisar. Kau adalah kebanggaan Dacian. Apa kau benar-benar ingin membawa mas kawin yang begitu berat untuk menikahi seorang wanita yang lumpuh? Dan anak dari seorang tukang rawat kuda? Kalian tidak sepadan. Aku akan menunggumu. Aku sudah bulat tekad. Jangan bujuk aku lagi. Asap mengepul dan lilin-lilin bersinar. Pengantin pria dan wanita memasuki kamar pengantin. Sembahyang kepada langit dan bumi. Kau menikahi seorang cacat. Apa yang perlu disenangi? Pengantin wanita. Untuk siapa kakiku terluka ini? Pengantin wanita, pengantin pria mengangkat kerudungnya. Cepat tutup kembali. Aku tidak mau. Gu Wangi, apa maksudmu? Apa kau ingin aku menceraikanmu? Ceraikan aku. Semua yang hadir di sini hari ini adalah sanak saudara dan teman. Aku yakin semua orang tahu bahwa Zhou Mujin dan aku adalah teman masa kecil. Kakiku juga menjadi cacat karena dia. Penuh pengantin wanita, bagaimana kau bisa menjadi cacat karena dia? Dia mengajakku melihat lentera, tapi seekor kuda liar lepas kendali dan menabrakku. Aku cepat mendorongnya menjauh. Tapi malah aku yang tertabrak. Cukup Gu Wangi. Kau kesini untuk menikah, bukan untuk menjual kesengsaraanmu. Benar, pesta pernikahan yang begitu meriah. Jangan ucapkan kata-kata sial seperti itu. Memang pesta pernikahan yang meriah. Zhou Mujin, menurutmu, apa kau punya kualifikasi untuk menghadiri pesta pernikahan hari ini? Apa kau punya kualifikasi untuk menjadi pengantin pria hari ini? Apa maksudmu? Kau seorang cacat? Kau pikir aku tidak pantas untukmu? Ya, kau tidak layak untukku. Pengantin wanita, jangan keterlaluan dengan leluconmu. Ini adalah acara besar untukmu dan Zhou Mujin. Hari ini bukan pernikahanku dengan Zhou Mujin, melainkan upacara perceraian yang kusiapkan untuknya. Aku, Gu Wangi, ingin menceraikannya. Cepat tarik. Apa? Pesta perceraian? Gila. Dari dulu sampai sekarang, hanya suami yang menceraikan istri. Aku belum pernah dengar istri menceraikan suaminya. Beraninya kau? Gu Wangi, kau gila. Hah? Anakku Zhou Mujin sudah bersusah payah menikahimu. Kau malah mau cerai. Kau ini cacat. Mau cerai lagi, kenapa? Dia bersusah payah menikahiku? Menikahiku itu susah payah? Kenapa kau tidak tanya anakmu hal memalukan apa yang sudah dia lakukan? Gu Wangi, jangan tidak tahu terima kasih. Anakku saja tidak menganggapmu cacat. Kau malah bilang dia tidak tahu malu. Dia tidak tahu malu bagaimana. Tidak tahu malu bagaimana? Kalau hari ini kau tidak jelaskan padaku, aku tidak akan membiarkanmu pergi.
Kau tanya aku, dia tidak tahu malu bagaimana. Kenapa kau tidak tanya hal memalukan apa yang sudah dia lakukan? Sudah, Guwange. Jangan fitnah aku di sini. Sebenarnya aku juga tidak mau menikahimu hari ini. Sekarang, pergi dari sini. Jadilah istri yang terusir dan kesepian mulai sekarang. Apa katamu? Aku akan kesepian? Urusanmu sendiri saja tidak bisa kau atasi, dan kau tidak punya apa-apa. Selain aku yang kasihan padamu, siapa lagi yang akan menghormatimu? Maaf, ada pria yang menyukaiku, dan dia 1000 kali lebih baik darimu. Rumah mewah ini disiapkan ibuku untukku. Pernikahan hari ini adalah persiapan aku dan dia. Tidak ada hubungannya denganmu. Aku. Lebih baik kau jadi anjing penjaga yang baik dan saksikan kebahagiaanku bersamanya. Guwange, kau bicara apa? Kau bilang ini pernikahanmu dengan pria lain? Bukan, Ibu. Ini pernikahanku dengan Bairo. Kau bicara apa? Kok jadi pernikahanmu dengan Bairo? Ibu, dengarkan aku. Ya, ini adalah pernikahan Jong Mujing dan aku. Apa yang terjadi? Pengantinnya benar-benar akan diganti. Guwange membuat keributan di hari pernikahannya sendiri. Bagaimana dia bisa hidup sekarang? Aku bilang akan menikahimu hari ini. Tentu saja aku akan melakukannya. Nak, apa yang terjadi? Ibu, bukankah Ibu selalu khawatir aku akan menikahi seorang lumpuh dan menderita serta ditertawakan? Maka hari ini aku akan menceraikannya. Aku akan menikahi Roer yang lembut dan cakap. Menikahi Bairo, dia dan Guwange. Mereka adalah saudara angkat. Apa yang kamu lakukan? Bibi, aku mulai dari nol dari seorang wanita lemah menjadi pengusaha yang menjalankan 10 toko. Dan aku kembali menjadi saudagar istana. Keluargaku, mereka adalah orang yang paling dihargai oleh kaisar. Dia adalah saudara angkat kaisar. Guwange ini seorang cacat. Bagaimana mungkin dia jadi saudariku? Benar. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Roer? Jauh sekali bedanya. Satu adalah angsa yang cantik, dan satu lagi kodok busuk. Kamu benar-benar buta. Aku jauh lebih baik darimu. Kalau kamu tahu identitas asliku, kamu mungkin akan mencongkel matamu sendiri. Identitas asli apa yang kamu maksud? Oh, kamu mau membuatku mati ketawa. Oh, suamiku, jangan mengejeknya lagi. Cuma karena kamu menceraikannya di pernikahan hari ini dan kehilangan muka. Lupakan saja, Guwange. Karena kita pernah bersaudara dan kamu seorang lumpuh, dan suamimu akan menikahiku hari ini, kamu berlutut di depanku dan menggonggong 2 kali. Aku akan memberimu 1 batang emas. Pergi sendiri. Mulai sekarang, jangan pernah muncul lagi di depan kami. Bagaimana menurutmu? Siapa yang mau uang busukmu? Kamu yang berlutut sekarang, di depan semua sanak saudara dan temanmu. Tampar dirimu sendiri. Dan katakan kamu lebih rendah dari binatang. Bagaimana? Guwange, jangan paksa aku berurusan dengan orang cacat sepertimu. Hei Bairo, jangan keterlaluan. Zheng Yi, kamu membelanya? Aku tidak membela siapa-siapa. Aku cuma merasa kamu terlalu menindasnya. Apa? Kau bilang aku menindas orang? Kamu belum pernah melihat dunia. Dan tidak tahu keadaan dunia. Atau tidak mengerti kenyataan di pengadilan. Aku kaya? Mau apa kalau aku menindas orang? Benar, aku tampan dan kemampuan yang luar biasa. Dia itu orang yang bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Bagaimana kalau aku menceraikannya? Kamu mau aku kasihan padanya dan menikahinya sebagai selir? Ya, kamu. Kalau kamu punya saudara laki-laki, panggil dia ke sini dan kasihanilah dia lalu nikahi dia. Guwange menjadi cacat karena menyelamatkanmu. Sudah seharusnya kamu yang merawatnya. Kamu bilang benar, ya berarti benar. Kamu pikir kamu siapa? Tuhan? Aku bukan hakim, tapi aku punya hati nurani. Kamu akan dihukum karena ini. Cukup, jangan sok suci di sini. Kamu bisa tanya saudara dan teman-temanmu. Haruskah aku menikahi Guwange atau Bairo? Ayo, aku akan adu dengan wanita cacat ini, Guwange. Mari kita adu. Guwange yang seharusnya menjadi pengantin hari ini? Atau aku? Siapa yang memilihku? Dapat 10 tael perak per orang. 10 tael perak. 10 tael perak. Terlalu berlebihan. Ya, ayo. Yang merasa Mujin harus menikahi Guwange angkat tangan.
Hahaha, lihat itu, kamu itu orang cacat dan orang aneh. Kamu terlihat seperti anjing yang tenggelam. Hahaha, angkat tangan kalau merasa Mujin harus menikahiku. Dukung Nona Bai. Dukung Nona Bai. Dukung Nona Bai. Dukung Nona Bai. 10 tael perak, Nona Gu cuma kasih kita 5 tael perak. Dukung Nona Bai. Dukung Nona Bai. Dukung Nona Bai. Dukung teman-teman yang bimbing dan duduk Nona Bai. Dukung Nona Bai. Dukung Nona Bai. Kamu lihat itu? Guange, inilah kekuatan. Ini keadilan. Kecuali seekor anjing bodoh, semua orang mendukungku. Semua orang menganggapmu sampah. Tampaknya pilihan anakku benar, Bairo. Seharusnya menjadi pengantin hari ini, dan seharusnya menjadi menantu keluarga Zhou kita. Hahaha. Guange, jangan terlalu sedih dan kesal. Jangan menyalahkan orang lain. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja orang tuamu yang tidak berguna. Apa kau bilang? Orang tuaku tidak berguna? Kalau kau tahu orang tua dan latar belakang keluargaku, kau akan terkejut. Kau akan mencongkel matamu sendiri. Semuanya, dengarkan. Kalian semua pecundang. Masih saja membual. Semua orang tahu ayahmu hanya tukang rawat kuda. Dan keluargamu miskin. Kapan tukang rawat kuda bisa jadi orang yang menjanjikan? Jangan menjijikan di sini. Ambil surat cerai ini. Pergi. Aku telah melakukan 7 kejahatan. Ini konyol. Kamu mau apa? Jangan paksa aku melakukannya. Aku bilang, hari ini aku yang menceraikan suamiku, bukan kamu yang menceraikanku. Nanti saat calon suamiku datang, cepat tekan cap tanganmu di surat cerai ini, dan pergi dari sini. Apa? Kamu masih punya calon suami? Aku saja tidak mau kamu. Kamu saja tidak bisa mengurus dirimu sendiri. Anjing saja tidak suka padamu. Kamu masih punya calon suami? Oh, calon suami ini pasti bujangan yang miskin atau orang yang sangat gagal. Sudah, berhenti bicara di sini. Keluarkan saja dia dari sini. Surat cerai apa ini? Hah, dia tidak setia, melawan langit. Aku belum pernah dengar hal seperti ini. Aku beritahu kamu, kalau kamu membuat masalah lagi, aku akan menenggelamkanmu di kandang babi. Tambahkan 20 tael untuk yang mengusirnya. Kamu mau apa? Jangan halangi aku membantu Nona Bai. Di matamu cuman ada uang? Pergi. Kamu mau apa? Kalau dia tidak mau pergi, biarkan saja. Kamu mau apa? Surat dia keluar dari sini. Minggir. Turunkan aku. Lepaskan aku. Putra tertua keluarga Xie dari kerajaan, Xie Wujiu menawarkan 10.000 hektar tanah subur dan rute perdagangan 8 provinsi sebagai mahar. Nona Gu akan menjadi nyonya rumah keluarga Xie. Xie Wuju akan menikahi Nona Gu. Putra tertua dari keluarga Xie, Xie Wujiu, murid kaisar, dengan 10.000 hektar tanah subur sebagai mas kawin dan jalur perdagangan 8 provinsi sebagai jaminan. Nona Gu akan menjadi nyonya utama keluarga Xie. Apakah Guange sudah siap? Sudah ada mempelai pria? Kamu yakin? Dia Xie Wujiu, juara pertama Dacian. Xie Wuju akan menikahi Nona Gu. Ini adalah cap keluarga Xie. Cap sudah dibubuhkan. Kau akan menjadi nyonya utama keluarga Xieku. Silakan Nona Gu, terimalah. Kepala keluarga. Sungguh suatu kehormatan yang besar. Kau adalah murid kaisar. Juara pertama di Dacian. Ya, Guange. Maukah kau menikah denganku? Tentu saja aku mau. Sebagai juara pertama, kau tidak membenciku karena aku cacat. Maka mulai sekarang kau akan menjadi istriku. Dari mana asalmu penipu? Di pernikahanku main tipu-tipu yang rendah. Tidak malukah kau? Apa katamu? Ku bilang kau pembohong dan berpura-pura jadi juara pertama. Kau pikir aku mudah ditipu? Kaulah bajingan yang diselamatkan Wan Ge, lalu kau menindasnya dan mengkhianatinya, bukan? Jaga mulutmu. Jangan asal bicara. Aku memfitnah. Kebetulan, setelah tahu kau menindas istriku, aku sengaja cari bukti untuk membongkarmu. Sekarang ku beri kau kesempatan. Berlutut dan minta maaf pada istriku.
Kalau tidak, nanti kuperlihatkan buktinya dan membuatmu jadi terkenal buruk. Tunjukkan buktinya. Kalau ada bukti, tunjukkan saja. Kau pikir aku takut? Aku pelayan Tuan Zhou Mujin. Aku bisa buktikan Nona Bai sering datang ke keluarga Zhou di malam hari. Dan ada juga suara-suara yang memalukan. Chenpo, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau sudah dibeli pembohong ini. Kau memfitnahku. Ini ditemukan di kamarmu. Disulam dengan karakter roh merah. Masih mau berkilah? Astaga, memalukan sekali. Dan dia sahabat karibnya. Biasa saja pria punya 3 istri 4 selir. Bahkan jika ku bencikan dia. Dan ku tinggalkan, lalu apa? Menikahi ayam, ikuti ayam. Menikahi anjing, ikuti anjing. Hanya aku yang boleh menindasnya. Benar, Guwange masih merayumu. Perilakunya pantas dihukum kerangkeng babi. Bai Rou, kau berselingkuh dengan Zhou Mujin, mengkhianati saudari-saudarimu, dan tidak bermoral. Kau pantas dicaci maki semua orang. Apalagi kau mengabaikan hukum dinasti kita, ini kejahatan besar. Perselingkuhan apa? Istriku hanya Roer, yaitu Guwange ini. Dia bahkan tak bisa jaga diri sendiri, dia orang cacat. Dia tak layak untukku, aku hanya meremehkannya, lalu apa? Hahaha. Orang cacat yang tak bisa jaga diri sendiri. Hahaha. Orang cacat yang tak bisa jaga diri sendiri. Hahaha. Orang cacat yang nggak bisa jaga diri. Hahaha. Orang cacat yang nggak bisa jaga diri. Hahaha. Sayang, jangan terpancing sama mereka. Aku akan bantu kamu minta keadilan. Enggak. Aku nggak terpancing sama mereka. Dia nggak bisa memancingku. Cuman aku rasa ini konyol aja. Lucu apa? Bukannya kamu memang cacat? Cacat kan? Perlu aku sebutin lagi? Zhou Mujin. Emangnya kamu beneran anggap aku cacat? Emangnya kamu beneran anggap aku miskin? Dan anggap aku nggak bisa jaga diri? Dan nggak berguna? Perlu aku bilang, semua orang udah tahu. Kamu lupa kalau kamu masih pakai kursi roda. Iya, aku memang pakai kursi roda. Tapi kalau hari ini aku kasih tahu, kalau aku cuma pura-pura. Apa? Kamu bilang kamu pura-pura lumpuh? Pergi sana. Jangan tunda pernikahan anakku. Iya, benar-benar menjijikan. Bilang aja orang sehat yang layak buat Mujin. Kamu malah bikin bohong kayak gini. Kalau pura-pura, ya berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, mengaku aja kalau kamu sampah. Iya, berdiri, 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 berdiri. 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 Dasar hina. Buka matamu yang seperti anjing itu dan lihat baik-baik. Dia benar-benar bisa berdiri. Iya, kok bisa dia berdiri? Ada apa sih? Kakinya sehat-sehat saja. Memangnya berdiri itu hal yang luar biasa? Cuma perlu menguatkan diri dan bertahan. Kalau kamu memang mampu, kalau kamu sanggup, coba jalan beberapa langkah. Kakinya sehat, bukan seperti baru sembuh. Buka mata kalian, lihat baik-baik. Apa aku ini cacat atau lumpuh? Terima kasih, Zheng Yi. Guwange, kamu benar-benar baik-baik saja, benarkah? Tentu saja benar. Kenapa dulu kamu selalu pakai kursi roda? Aku tahu alasannya. Aku nawi alasannya. Kenapa? Guwange, kamu benar-benar hina. Untuk mendapat simpati Mujin, kamu pura-pura lumpuh dengan cara yang hina dan tak tahu malu. Apa katamu? Aku pakai cara yang hina dan tak tahu malu untuk menipu perasaan Zhou Mujin. Bukan begitu? Untuk mendapatkan Mujin, kamu pura-pura cacat untuk dapat simpati. Supaya bisa menaklukkan hati Mujin. Kamu sangat hina. Jadi begitu rupanya. Guwange, aku sudah ditipu olehmu selama 3 tahun. Aku selalu mengira kamu benar-benar cedera dan lumpuh karena aku. Dan tidak tega untuk membatalkan pertunangan. Ternyata, kamu hanya berpura-pura. Kamu sangat keterlaluan. Kamu sangat keterlaluan. Anakku sudah menyia-nyiakan 3 tahun untuk tidak ada. Ada? Tidak, dia harus ganti rugi padaku. Ya Guwange, kamu harus segera memberikan kompensasi atas tipuanmu. Cuman perempuan murahan. Semuanya, ayo minta ganti rugi darinya. Bayar lu aku, bayar aku, bayar aku. Ganti rugi, ganti rugi, ganti rugi. Guwange, kamu dengar itu, cepat bayar uangnya. Kamu yakin mau aku bayar? Kamu sudah selingkuh dariku selama 3 tahun. Kalau kamu tidak bayar,
Aku akan biarkan orang-orang ini lihat wajah burukmu. Bagus. Sebelum itu, biar aku tunjukkan sesuatu. Ini 3 tahun yang lalu, aku hampir mati berusaha menyelamatkanmu. Tagihan pengobatanku di rumah sakit kerajaan. Harganya 100.000 tael perak. Kamu harus bayar dulu semua uangnya padaku. Dia bisa saja mengada-ada. Harganya 100.000 tael perak. Ya, ini bukan soal uang. Ini rumah sakit kerajaan Beidou. Masuk akalkah orang miskin seperti dia pergi ke sana? Betul. Dia cuma mau memeras uang. Memeras uang. Simpan baik-baik bukti-bukti ini. Nanti pergi ke pemerintah. Ayo, serahkan buktinya padaku. Ya, simpan buktinya. Nanti aku akan masukkan Guange ke penjara. Seseorang pergi ke pemerintah. Beritahu untuk menangkap Guange. Aku beritahu. Aku sendiri yang akan memasukkanmu ke penjara. Cepat tangkap dia. Dia akan segera kabur. Tangkap dia. Cepat tangkap dia. Siapapun yang menangkapnya duluan akan kuberi tambahan 10 keping perak. Biar aku. Aku yang akan melakukannya. Aku. Siapa yang berani menyentuhnya? Coba saja. Kau mau apa? Siapapun yang berani melakukannya hari ini akan jadi musuhku. Kau masih berpura-pura jadi tuan muda keluarga Xie? Tentu saja, tuan muda keluarga Xie itu mulia. Perempuan macam apa yang tidak bisa dia nikahi? Masa iya dia mau menikahi penipu yang pura-pura cacat? Berani-beraninya kau tidak menghormati. Yang di hadapanmu adalah murid kaisar, juara pertama Daxian dan tuan muda keluarga Xie. Cepat beri salam. Sekarang trik baru para penipu sudah bekerja berkelompok. Ngomong-ngomong, ayahku bekerja di keluarga Xie. Ayahku bilang bahwa Tuan Xie memiliki giok bergambar ikan mas. Keluarkan. Kami akan percaya kau yang asli. Keluarkan. Giok bergambar ikan mas, aku memang memilikinya. Tapi hari ini aku memakai baju pengantin, aku tidak membawanya. Lihat, kau lihat. Dia tidak punya giok. Dia penipu. Penipu aku? Kalau kau bukan penipu, Seharusnya kau tunjukkan gioknya. Aku tidak membawa gioknya, tapi untuk membuktikan identitasku, tidak perlu serumit ini. Kau bilang ayahmu bekerja di keluarga Xie. Kalau begitu, sebutkan nama ayahmu. Aku akan menyuruhnya diusir dari keluarga Xie segera. apa kamu mau mengusir ayahku? Kamu pikir kamu adalah tuan muda Xie? Itu bukan urusanmu. Kalau kamu berani, sebutkan nama ayahmu. Nama ayahku adalah Huang Sulang. Kalau kamu mampu, usir dia dari rumah itu. Kalau kamu bisa mengusirnya, aku akan berlutut dan menjilat sepatumu di tempat. Bagus, tunggu saja. Kamu. Cari orang yang bernama Huang Shulang dan usir dari rumah Xie. Katakan saja anaknya berkarakter buruk dan telah menyinggungku. Ya, Ih, berhenti berpura-pura. Kamu bahkan memohon untuk menikahkan seseorang seperti Guange. Kamu benar-benar berpikir, ada yang akan percaya kamu mendapatkan sesuatu? Ya, sama seperti orang jahat seperti ini. Wanita yang aku buang dianggap sebagai harta. Wanita yang kamu buang. Zhou Mujin, jangan lupa, hari ini aku yang memulai perceraian. Hah, dia mau menceraikan aku. Lucu sekali. Guange, kalau kamu tidak melihat aku dan Roer akur, kamu tahu itu tidak bisa dibalikkan. Kamu hanya ingin menjaga wajah. Kamu hanya pamer. Kamu hanya berpura-pura lumpuh untuk mendapatkan simpati anakku. Kamu tidak memiliki moral. Dan kamu berani menceraikan anakku. Cih. Ketika ayah dan keluarga saya datang, kamu akan tahu apa hak saya untuk menceraikan anakmu. Ayahmu. Oh, benar, saya lupa dia punya ayah. Apa yang dia lakukan? Apakah dia pergi ke rumah lain untuk memimpin kuda lagi? Dan 3 saudara laki-laki kamu yang lebih tua, kenapa mereka tidak datang untuk mengantar kamu? Apakah karena malu? Ayah saya pergi ke Shizhou untuk mendapatkan Jadeite dan Ruby untuk menantunya. Jadi dia datang sedikit terlambat. Oh, apa yang saya dengar? Dia pergi ke Shizhou untuk mendapatkan Jadeite dan Ruby untuk menantunya. Itu adalah Jadeite dan Ruby yang bernilai 10 kota. Kamu masih tidak berharap menggunakan trik ini untuk menyelamatkan Mujin? Apa gunanya menyelamatkan dia? Hanya Master Xie. Adalah satu-satunya cinta sejati dalam hidup saya. Satu-satunya cinta sejati dalam hidup saya. Akting yang buruk. Bukankah seseorang baru saja mengatakan bahwa ayah Huang Hao meninggalkan Xie Mansion? Kenapa kamu tidak mengakuinya setelah membual? Artinya, Kamu bilang kamu akan mengusir ayah saya dari mansion. Kenapa ayah saya baik-baik saja? Tuan muda, tolong jangan usir aku dari rumah besar ini. Tuan muda, kenapa kau di sini? Ayah, bukankah dia benar-benar tuan muda Xie?
Bajingan, apa yang telah kau lakukan sampai membuat Tuan Muda begitu marah? Aku tidak tahu. Tidak, itu tidak mungkin. Tuan Muda Xie adalah putra satu-satunya dari keluarga Xie. Mana mungkin dia menyukai orang yang tidak berguna ini, Guange? Kau buta? Dia adalah wanita terbaik di dunia. Tuan Muda, tolong maafkan aku. Tuan Muda, tolong maafkan aku. Aku minta maaf. Aku tidak mengenalmu. Aku telah menyinggungmu. Tolong berbelas kasihanlah. Tolong jangan pecat ayahku. Dia adalah tiang penopang keluarga kami. Jika dia diusir dari rumah Xie, keluarga kami akan hancur. Siapapun yang menyinggung istriku pantas masuk neraka. Dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Bagaimana menurutmu? Kurasa suamiku benar. Wang, maafkan aku. Ini salahku. Demi hubungan tetangga kita, tolong bantu aku membujuk Tuan Muda. Tolonglah. Minggir dari hadapanku. Aku tidak punya tetangga sepertimu yang menjilat dan suka menindas. Nona Bai, tolong bantu aku. Aku sedang membantumu. Kenapa kau terburu-buru? Guange adalah seorang pembohong. Dia pasti menggunakan trik tertentu untuk menipu Tuan Muda dari keluarga Xie. Ketika para petugas datang, kebenaran akan terungkap. Siapa yang melaporkan kasus ini? Siapa yang melapor? Pak, saya yang melapor. Ada seorang penipu. Penipu? Apa yang dia tipu? Pak, saya jelaskan. Dia menipu saya agar saya menikahi dia. Dan berpura-pura lumpuh. Setelah kami membongkar aksinya, dia juga memalsukan tagihan Wangjia Medical House di Beidou. Dan meminta saya membayar. Dan dia meminta jumlah yang sangat besar. Dia meminta 100.000 tael perak. 100.000 tael. Apa? 100.000 tael perak? Ini kasus besar. Di mana buktinya? Cepat berikan kepada saya. Pak, Apa ini? Ini tagihan untuk cedera yang dia alami karena saya. Ini tagihan dari Beidou Royal Medical House. 100.000 tael. Dia meminta saya membayar. Dia dirawat di Beidou Royal Medical House. Dan biayanya 100.000 tael. Kamu gadis manis, betapa rendah tipu muslihatmu, betapa keterlaluan penipuanmu. Kamu tahu mereka yang pergi ke Beidou Royal Medical House siapa mereka? Mereka semua orang penting, pahlawan khusus, yang telah berkontribusi untuk kerajaan saat ini dan orang berpengaruh. Kamu pikir kamu siapa? Saya bukan siapa-siapa. Tetapi ayah saya adalah pedagang istana pertama. Ayahmu adalah pedagang istana pertama. Ayahnya adalah pedagang istana pertama. Jika ayahmu adalah pedagang istana pertama, ayah saya adalah Perdana Menteri. cepat bawa dia kembali. Saya tidak tahan. Oke, sepertinya hari ini saya bisa menyelesaikan kasus besar lagi. Bagaimana, Tuan? Sama sekali tidak mungkin. Hahaha, Tuan. Apa lebih dari yang dia katakan? Tentu saja. Lihat ekspresi petugasnya. Dia belum pernah melihat kasus sebesar ini. Dia pasti akan dihukum mati kali ini. Petugas benar. Apa yang benar? Ini semua adalah pakaian kerajaan asli. Dan segelnya pun semua baku asli. Semuanya asli? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin dia mendapat perawatan dari rumah sakit kerajaan? Dia cuma kakinya tertabrak kuda. Cuman luka ringan. Bagaimana mungkin dia pergi ke rumah sakit kerajaan untuk berobat? Dan dia menghabiskan 100.000 tael. Benar. Guange, tipuanmu terlalu gila. Luka ringan. Zhou Mujin, kamu benar-benar pikir aku cuma terluka ringan? Bukankah begitu? Aku waktu itu mau menemuimu. Ayahmu bilang 2 hari lagi akan sembuh. Aku ingat jelas. Ya, ayahku bilang begitu. Kamu tahu kenapa? Aku waktu itu sakit parah. Dengan lebih dari 10 patah tulang di sekujur tubuhku, dan organ dalamku terguncang parah. Butuh berjam-jam untuk mengobatiku. Dan butuh setengah tahun untuk nyaris selamat. Aku takut kamu khawatir. Aku suruh ayahku jangan kasih tahu yang sebenarnya. Aku suruh dia bilang aku sedang mencari kakakku. Sudah, Guange, jangan main-main denganku. Aktingmu cari simpati ini. Kamu pikir aku akan percaya? Berhenti. Guange, jangan main-main denganku. Tingkah lakumu yang cari simpati. Kamu pikir aku akan percaya padamu? Saat ini, kau masih pakai trik ini untuk dapatkan simpati anakku. Kamu tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Dia tidak berbohong. Sudah jelas tertulis di surat keterangan. Pasien Guange luka parah setelah ditabrak kuda. Lebih dari 10 tulang patah. Jika tidak bisa pulih, pasien bisa cacat seumur hidup.
Setelah itu, dia hanya bisa terbaring di tempat tidur atau kursi roda. Bagaimana mungkin? Apa yang kau tahu? Kukira kau benar-benar tak memperhatikan keluargaku yang miskin dan mencintaiku. Jadi aku bersumpah mencintaimu sepenuh hati. Jadi saat kuda liar itu menabrakmu, aku mendorongmu pergi dan menanggung semuanya sendiri. Kemudian, saat aku sakit parah, aku juga memilih menyembunyikannya darimu. Aku hanya tidak ingin membuatmu khawatir. Tak disangka, pada akhirnya, kau tetap saja anjing yang hanya tahu makan tulang dan pengkhianat yang tak tahu jaga pintu. Tidak, dia berbohong. Dia pasti berbohong. Apa? Menurutmu ada masalah? Masalah besar. Masalah apa? Dari diagnosis ini, dia punya lebih dari selusin patah tulang di seluruh tubuhnya. Tidak bisa disembuhkan, kan? Benar, diagnosisnya mengatakan begitu. Jadi inilah masalahnya. Jika seperti yang dikatakan diagnosis, dia seharusnya lumpuh sebelah dan seumur hidup. Bagaimana mungkin kau masih berdiri di sini tanpa cedera? Ya? Kenapa? Coba katakan, bukankah penipuan dan kebohongan ini sudah jelas? Ya, dia sekarang baik-baik saja. Dia benar-benar normal. Ya, kelemahannya terlalu jelas. Aku bahkan tidak memikirkan itu. Roer benar-benar hebat. Bahkan jika segel di atasnya asli, pasti ada penipuan di dalamnya. Ya, kalau dia benar-benar sakit parah seperti itu, tidak mungkin bisa disembuhkan. Jadi Guwange catatan medismu dicuri. Untuk menipu orang. Kamu ingin memfitnahku. Sayang, semua ini... Menurutmu aku ini pembohong? Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Lebih baik aku undang direktur rumah sakit kerajaan untuk datang ke sini. Wu Jiu, aku ingin pelayanmu membantuku menyampaikan pesan. Iya, kamu ingin mengundang dekan rumah sakit kerajaan. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Tahukah kamu betapa tingginya kedudukan direktur rumah sakit kerajaan? Dia adalah orang yang diburu-buru dan disanjung para bangsawan dan pejabat tinggi. Kamu ini apa? Katak dalam tempurung. Kamu suka meragukan kebesaran dunia. Mari kita hitung waktunya. Ayahku akan segera tiba. Nanti kamu akan tahu. Apa artinya malu? Dan merasa dipermalukan. Aku akan kasih tahu kamu nanti. Apa yang disebut kehilangan muka. Dan merasa malu. Aku benar-benar nggak tahan dengan kamu. Kalau aku nggak ngajar kamu hari ini, kamu nggak akan tahu Mawange punya mata berapa. Kamu tuan muda Xie Mansion kan? Ya, kenapa? Aku perintah kamu, sekarang langsung putus dengan Guwange. Dan pergi dari sini. Aku bisa jaga kamu tetap aman. Kalau nggak, aku akan bikin Xie Mansion kamu jatuh. Apa yang kamu bilang, gulingkan Xie Mansion? Kamu dengar aku benar. Kamu gila. Nenek moyangku udah melayani sang emperor. Dan sang emperor bergantung dan sayang keluarga saya. Kamu cuma pedagang kecil. Berani kamu meremehkan keluarga saya? Kamu nggak mau hidup? Sepertinya kamu nggak mau dengar nasihat saya. Kamu mau putus dengan pembohong ini, kan? Kamu siapa? Berani kamu minta aku dengar kamu? Hari ini kamu cerai suami kamu dan aku nikahi kamu. Itu udah kesalahan besar. Mari kita lebih berani. Kami nggak peduli etiket duniawi. Wange, bisa kita... Keterlaluan. Betapa keterlaluan? Itu sengaja melawan aku. Maka jangan salahkan aku jadi kejam. Pergi dan kasih tahu bangsawan saya bahwa Tuan Muda Xie Mansion. Dan itu buruk untuk reputasi saya. Silakan minta Yang Mulia menghukum keluarga Xie. Tuan Xie, keluarga Xie akan hancur karena kamu. Kamu masih keras kepala. Sayang, aku sangat takut. Katanya dia cuma pedagang biasa, mau menghancurkan keluarga Xie kita. Aku benar-benar takut sampai gemetaran. Jangan khawatir, aku jamin keluarga Xie akan baik-baik saja. Tapi dia yang akan berakhir menutup tokonya dan mengemis di jalanan. Apa? Kamu bilang tokoku akan tutup? Mengemis di jalanan? Kamu dengar dengan benar. Ini adalah keputusan terakhirku atas nasibmu. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Kamu orang biasa yang tidak punya apa-apa. Hanya bisa menipu. Bagaimana bisa kamu membuatku bangkrut? Bairo, tidakkah kamu tahu bahwa sebagai seorang yatim piatu, bagaimana kamu punya status seperti sekarang? Jangan bilang kamu diam-diam mendukungku. Kamu benar.
karena aku menganggapmu sahabat terbaikku dan membiarkan ayahku diam-diam mendukungmu. Tanpa dukungan keluargaku, kamu bahkan bukan apa-apa. Kamu dengar itu? Aku jadi kaya karena dukungannya. Ayahmu cuma seorang penjaga kuda yang tidak punya apa-apa selain kuda. Bagaimana mungkin dia mendukung keluarga kaya sepertiku? Sangat tidak tahu malu dan sangat menjengkelkan. Benar-benar ada yang tertipu. Bahkan dia menipu tuan muda keluarga Xie. Tidak apa, jangan khawatir. Tunggu saja cara orang terhormat itu dan menghukum keluarga Xie dengan keras dan membuatnya menyesal. Kamu bilang aku akan menyesal. Xie Wujiu, kamu di mana? Keluar ke sini. Ayah? Kamu bilang aku akan menyesal. Xie Wujiu, kamu di mana? Keluar. Ayah. Kenapa kamu di sini? Siapa yang menyuruhmu keluar untuk menikah dengan sembarang orang? Benar, orang tua kamu punya harapan tinggi padamu. Kamu bahkan tidak memberitahu mereka saat kamu menikah. Kamu keterlaluan. Aku sudah memberitahu mereka, mereka tidak setuju. Kamu masih berani menikah tanpa persetujuan mereka. Kamu ingin membuat kami marah dengan sengaja. Kalau kamu menikah dengan orang yang setara. Itu tidak masalah. Tetapi kamu harus mencari pria miskin dari kalangan bawah. Bukankah ini memalukan keluarga Xie kita? Tidak masalah kalau kamu mempermalukan keluarga Xie kita. Kamu akan menyebabkan masalah bagi keluarga. Masalah apa yang aku sebabkan pada kamu? Bencana apa yang aku sebabkan? Kamu tidak tahu masalah apa yang kamu sebabkan. Kamu membuat Nona Bai marah. Kamu tidak tahu siapa Nona Bai. Kalau orang bangsawan marah, keluarga Xie kita akan dihancurkan oleh kamu. Cepat minta maaf kepada Nona Bai. Mohon belas kasihannya. Kamu benar-benar menghancurkan kediaman Xie saya? Kamu benar-benar menghancurkan kediaman Xie kami? Kalau tidak, kamu pikir aku seperti orang-orang tak berguna? Hanya membual? Roer benar-benar mampu. Aku menikahi Roer yang terbaik. Apa ini Nona Bai? Saya. Ada yang bisa saya bantu? Maaf Nona Bai, anak saya yang tidak tahu diri. Saya minta maaf untuknya. Mohon maafkan kami. Tolong maafkan keluarga Xie kami kali ini. Ya, Nona Bai adalah orang yang bisa melakukan hal-hal besar dengan pandangan yang luas. Kali ini, tolong bantu keluarga Xie kami melewati masa sulit ini. Kami akan berterima kasih padamu. Saya bersumpah atas nama keluarga Xie, asalkan Nona Bai bisa mengampuni kami, saya bersedia mengeluarkan 40% harta sebagai permintaan maaf. 40%? Tidak. Yang paling tidak aku kekurangan sekarang adalah uang. Yang aku pedulikan adalah muka. Untuk mendapatkan pengampunanku, kamu harus mengembalikan mukaku. Benarkah? Kalau begitu, tolong katakan padaku, Nona Bai, apa yang ingin kamu lakukan? Kami akan melakukannya. Sebenarnya, yang aku inginkan sangat sederhana. Guwange adalah musuhku. Suruh anakmu menceraikannya. Lalu berlutut di depanku. Dan minta maaf. Mungkin aku bisa memaafkannya. Dan menganggapnya tidak pernah terjadi. Benarkah Nona Bai begitu dermawan? Mudah diucapkan. Nona Bai begitu dermawan. Kamu dengar itu? Segera putus dengan orang miskin ini. Minta maaf pada Nona Bai. Kamu lihat itu, Guwange? Inilah jarak antara aku dan kamu. Aku ingin menginjakmu. Dan kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Guwange, kamu lihat nggak? Inilah jarak antara aku dan kamu. Aku ingin menginjakmu. Kamu bahkan nggak punya kesempatan buat melawan. Apa cuman orang miskin kayak gini berani melawan Nona Bai? Biar aku tampar dia buat kamu. Ayah, pergi sana, aku yang tampar dia. Paman, kamu harus bersyukur punya anak yang baik. Kalau enggak, keluarga Xie bakal benar-benar hancur. Suamiku, kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja, jangan khawatir. Aku janji bakal nikah sama kamu. Meskipun aku mati, aku nggak akan ingkar janji, bagus. Aku udah sembunyikan identitasku bertahun-tahun. Aku akhirnya nemuin orang yang kucinta. Jangan khawatir. Aku pasti bakal bikin kamu pria paling bahagia di dunia. Masih aja sombong di sini. Kamu itu orang kampungan. Beraninya kamu bilang bisa bikin orang lain bahagia? Kamu cuma nipu perasaanku. Dan kamu masih aja pura-pura. Kamu benar-benar jalang buta. Nanti, kamu bakal tahu identitas asliku. Yuk, Ibu. Aku tahu identitas aslimu. Selama Tuan Xie bawa Xie Wujiu pergi, kamu bakal jadi wanita yang enggak diinginkan. Kamu kan siswa kerajaan yang terhormat, kok nikah sama pria miskin kayak gini? Ikut aku pulang, bawa dia pergi.
Aku nggak akan pulang. Aku tidak akan kembali. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa menghentikan keputusanku. Biarkan dia pergi, keluar. Wang ya. Kau dengarkan aku. Aku, Xie Dongsan, meski buta hari ini, tidak akan membiarkan orang miskin sepertimu menikah masuk ke keluarga Xieku. Paman, jangan meremehkan orang. Aku adalah putri kesayangan dari saudagar kekaisaran pertama. Kau adalah putri dari saudagar kekaisaran pertama. Kau benar-benar pecundang. Kau bahkan tidak pantas mengangkat sepatunya. Berani-beraninya kau berpura-pura menjadi dia. Ini pertama kalinya aku melihat orang yang tak tahu malu seperti ini. Bagaimana mungkin aku bersaudara dengannya? Itu adalah noda dalam ibuku. Itu dia. Oh iya, tadi ada pemalsuan kan? Masalahnya belum selesai. Iya. Ada yang bilang meminta direktur rumah sakit kerajaan untuk membuktikannya. Di mana dia? Dia adalah pembohong. Mana mungkin dia memanggil siapapun? Kalau begitu, kau tidak perlu bicara apa-apa. Tuan, cepat tangkap dia dan tuntut pertanggungjawabannya. Jangan biarkan dia menunda pernikahanku dengan Roer. Guange, di mana orang yang kau panggil itu? Jika tidak ada yang datang membuktikan untukmu, aku akan membawamu kembali ke kantor Yamen. Tuan, tidak perlu dibuktikan. Tangkap dia sekarang. Sekarang aku sudah yakin dan pasti. Dia adalah pembohong. Tangkap dia, tangkap dia, tangkap dia, tangkap dia. Siapa yang berani menangkap Nonagu? Dia adalah direktur rumah sakit kerajaan. Apa? Dekan rumah sakit kerajaan? Ya, waktu aku lewat rumah sakit kerajaan kemarin, semua orang memanggilnya direktur. Jadi pasti dia dekan rumah sakit kerajaan. Zobedo sudah bertemu Nonagu. Pak Zhou, Anda datang tepat waktu. Nonagu, Anda memanggil saya ke sini. Ada yang bisa saya bantu? Aku sudah berobat di rumah sakitmu dan menghabiskan 100.000 tael perak. Ya Nonagu, ada apa? Sekarang orang-orang ini menuduhku berbohong dan menipu. Ku harap Anda bisa membuktikannya. Apa mereka bilang Anda berbohong dan memalsukan? Apa ini? Tunjukkan padaku. Buka matamu dan lihat baik-baik. Stempel kerajaan di atasnya dicap olehku. Setiap kata di atasnya kutulis sendiri. Bagaimana mungkin? Siapa dia? Mana mungkin dia punya 100.000 tael dan pergi ke rumah sakit kerajaan untuk berobat? Kau tanya siapa dia? Kau akan ketakutan setengah mati kalau kukatakan. Apa kau orang yang bicara sembarangan dan dia bayar? Penipu yang kusuruh pergi. Apa latar belakangnya? Masa aku tidak tahu? Aku tidak tahu siapa Nonagu. Aku hanya tahu bahwa kakak tertua Nonagu adalah Jenderal Dewa Pertama. Kakak kedua adalah Santo Harpa, dan kakak ketiga adalah Raja Dunia Bawah Tanah. Aku tidak tahu siapa di antara kalian di sini yang pantas untuk Nonagu. Tunggu. Berhenti bicara. Anda bilang kakak tertuanya adalah Jenderal Dewa Pertama, kakak kedua adalah orang suci Harpa, dan kakak ketiga adalah Raja Bawah Tanah. Ada masalah. Hahaha, Ibu. Hei. Sekarang saya mengerti. Dia adalah pembohong. Dia sama sekali bukan sutradara. Ya, 3 bersaudara Guange. Saya sangat mengenal mereka. Biasanya, bahkan tidak mampu membeli 3 hidangan. Berapa usia kakak tertuanya? Lebih dari 30 tahun. Dia bahkan belum menikah. Seburuk apa itu? Ya. Dan saya ingat rumah mereka cukup tua. Setiap kali 3 kakak lelakinya pulang, mereka semua berdesak-desakan di tempat tidur dan tidur bersama. Ya. Saya ingat sekali waktu kakak lelaki Guange bilang dia tidak ada tempat tidur. Katanya ingin tidur dengan saya. Saya menolaknya. Tapi nanti aku dengar kakaknya tidur di ladang jagung. Wahaha. Dia itu orang yang menyedihkan. Beraninya dia membual segitunya. Dia banyak sekali membual. Maaf, Dekan Zhou belum selesai cerita tentang latar belakangku. Dia cuma bilang kalau 3 kakak laki-lakiku punya status yang tinggi. Kalau kalian tahu identitas ayahku, kalian bakal kaget sampai mulut menganga. Wah, aku takut setengah mati. Jangan-jangan kamu bilang ayahmu itu saudagar kerajaan nomor 1. Ya, betul sekali. Ayahku adalah saudagar kerajaan pertama yang bersembunyi di kota. Dia gila. Ini kan gila
Kamu bisa pakai otak nggak sih? Kamu tanya semua orang sekarang, siapa yang percaya omong kosongmu? Jangan khawatir, aku akan tanya untuk semua orang. Sini. Kamu percaya? Tentu saja aku nggak percaya. Kalau kamu? Cuman orang bodoh yang percaya. Kalian nggak perlu percaya. Hei, dia bilang ayahnya itu saudagar kerajaan pertama. Kalian percaya? Aku nggak percaya. Aku juga nggak percaya. Guange, nggak malu-maluin. Nggak ada yang percaya sama omonganmu. Aku percaya. Kamu bilang apa? Aku bilang aku percaya ayah Nonagu adalah saudagar kekaisaran pertama. Kamu percaya kalian berdua komplotan dan sama-sama brengsek. Kalian benar-benar buta. Nonagu sudah merendahkan dirinya untuk bersamamu. Tapi kamu masih meremehkannya. Oh. Nonagu, aku sungguh kasihan padamu. Dengan statusmu yang mulia, bagaimana bisa kamu bersama dengan sekelompok, dengan sekumpulan orang gagal seperti ini? Oh, Kalian ngomong apa sih? Ini semua tentang hubungan awal kami. Aku selalu menghargai kenangan lama. Tapi, aku tak menyangka mereka begitu mata duitan. Hari ini, aku akan putuskan semua hubungan dengan mereka. Dengan statusmu, banyak orang berkuasa saja tak bisa menjilatmu. Mengapa kamu harus tahan dengan pengecut mereka? Tapi, itu sepadan. Aku menyembunyikan identitasku dan menemukan cinta sejatiku dalam hidup. Cinta sejati? Lepaskan, kamu anak malang. Kamu pikir kamu bisa menipuku dengan omong kosong gila seperti ini? Dan anakku atau aku? Lepaskan aku sekarang. Bawa dia pergi, sudah kubilang. Tak satu pun dari kalian yang bisa mengambil keputusan untukku. Tak satu pun dari kalian yang bisa membawanya pergi. Kamu bilang apa? Hari ini adalah hari pernikahanku dengan Wujyu. Tak satu pun dari kalian yang bisa membawanya pergi. Kamu yang berhak putuskan, aku akan bawa anakku pergi. Kamu berani coba? Kamu mau kutampar? Paman, Wujyu dan aku sudah ditakdirkan kemarin, dan hari ini kami saling mencintai di sini. Hari ini, dia menyelamatkanku dari bahaya. Itu adalah kebajikan. Kekasih yang ditakdirkan, penuh kasih, dan berbudi seperti ini. Bukankah dia anugerah dari Tuhan? Kamu hanya perlu menunggu sebentar. Hidupmu akan sangat berbeda. Ayahku bilang padaku bahwa dia pasti akan memberikan masa depan cerah untuk suamiku. Pergi dan lepaskan. Ayahku akan melihatnya. Ayah, kenapa belum datang? Menantumu hampir dibawa pergi. Hei, aku lihat panahnya. Cepat, Wange butuh aku. Percepat dan antar aku ke pernikahan. Iya, oh. Kau benar-benar mempermalukan keluargamu. Memecatmu itu benar. Menikahi Nona Bai bahkan lebih benar. Kalau tidak, kau akan mempermalukan keluarga Zhou kita. bisa dilihat bahwa betapa tajamnya mataku. Aku sudah tahu Roer adalah istriku yang baik. Benar, sayang? Jangan saja. 10 guwange pun tak bisa menandingiku. Dan dia pikir dia adalah kekasih yang penuh cinta dan setia. Bah. Mereka hanya berpura-pura di depan kita. Biarkan mereka lihat di depan kita, biarkan mereka lihat. Apa itu cinta sejati? Baik, biar kau lihat. Lihatlah betapa gagal dan memalukannya calon suamimu menciumku. Lihat, kau adalah wanita yang ditelantarkan. Dekan Zhou, aku ingin minta bantuanmu. Nona, silakan katakan. Wange, apa lagi yang kau lakukan? Aku akan membuatmu dan anakmu mengingat hari ini selamanya. Pak Sheriff, sudah lihat semuanya? Guwange ini lagi-lagi main tipu. Cepat tangkap dia. Cepat tangkap dia. Tangkap dia, iya. Orang seperti itu menghina dinasti kita. Cepat tangkap dia. Baik. Saya akan verifikasi identitasmu sekarang. Kalau kamu tidak bisa buktikan bahwa kamu adalah Direktur Royal Medical House, saya akan langsung menangkapmu. Mau verifikasi identitasku? Ya, baik, silakan verifikasi. Lihat sendiri. Benar atau tidak? Direktur Beidou Royal Medical House, Zhou Beidou. Anda benar-benar sang direktur. Kenapa? Masih mengira aku penipu dan mau menangkapku?
Tidak berani. Maaf telah menyinggung Anda, Tuan. Saya sangat menyesal, benar-benar minta maaf. Saya ada urusan, saya harus pergi. Pak petugas. Masih mengira aku penipu untuk melaporkanku ke polisi. Tidak mungkin dia orang miskin. Mana mungkin dia punya hubungan dengan Direktur Beidou Royal Medical House? Kamu salah. Bukan berarti Nonagu ada hubungan denganku. Apa hebatnya? Tapi aku bangga punya hubungan dengan Nonagu. Bapak Dekan, apa dia benar-benar punya latar belakang? Latar belakang apa yang mungkin dia punya? Dia itu pembohong. Jangan tertipu olehnya. Kenapa? Memangnya ada apa lagi? Kalau dia punya latar belakang baru tadi, saat pria terhormatku menghancurkan keluarga Xie, kenapa dia tidak punya tenaga untuk melawan? Ya, baru saja. Nona Bai meminta pria terhormat di belakangnya untuk menghukum keluarga Xie. Dia hanya menonton kejadian itu. Kalau dia benar-benar punya latar belakang, mana mungkin dia bisa dimanfaatkan oleh Nona Bai? Ya, kami tumbuh besar bersama dan belajar bersama. Kami sangat akrab, ibunya sudah meninggal sejak dini. Ayahnya membawa 3 kakak laki-laki dan anak laki-laki itu selalu pergi. Dia pura-pura cacat untuk ditanggung oleh Mujin. Tapi rencananya terbongkar. Dia diceraikan oleh Mujin di pernikahan. Sampah seperti dia. Punya latar belakang apa? Ya, aku sudah lama mengenal ayahnya. Setelah istrinya meninggal, para janda di desa tidak menyukainya. Kalau dia adalah pedagang kekaisaran pertama, maka aku akan menjadi ratu. Namun, stempel direktur rumah sakit kerajaan itu asli. Oh, aku tahu. Kamu tahu apa? Dia pasti mirip dengan sang dekan. Dia juga mencuri piring giok sang dekan. Oh, dia kesini untuk menipu orang. Oh ya. Ya, Guwange. Aku perintahkan kamu akuilah bahwa kamu adalah pembohong sekarang. Kalau tidak, aku akan perintahkan putuskan mata pencaharianmu. Bahkan pekerjaan ayahmu sebagai tukang rawat kuda akan hilang. Siapa yang mau aku bahkan kehilangan pekerjaan sebagai tukang rawat kuda? Bagaimana bilang mempelai pria datang? Kalian lihat kan? Ini ayahnya. Lihat pakaian mempelai pria. Bisa dilihat, palsu ya palsu. Tidak mungkin benar. Ini benar-benar ayahnya. Tidak ada keraguan. Kami dari desa yang sama. Aku akan mengenalinya meski dia jadi abu. Anakku sayang, siapa yang mau mengambil suamimu? Dia, itu dia. Dia tidak akan membiarkan aku dan Wujiu mengadakan pernikahan. Dia bersikeras membawanya pergi. Wujiu adalah orang yang kamu ceritakan padaku. Zhou Mujin dan Bairu berselingkuh. Setelah kamu membina kebajikan, siapa yang mau menikahimu? Xie Wujiu. Benar. Itu dia. Ayah, aku janji. Aku akan baik pada Wange. Ya, ini benar-benar bagus. Aku mengakui menantu ini. Hei, kamu bilang kamu mengakuinya. Siapa kamu? Ya, kamu cuma seorang tukang kuda yang memimpin dan memberi makan kuda. Tidakkah kamu bercermin? Apakah kamu layak dengan wajah keluarga Xieku? Tidak, tapi dia tidak punya malu. Hei, kamu tukang kuda bau. Beraninya kamu memukulku? Kamu... kamu... kalau mulutmu tidak bisa jaga sopan santun, aku akan menghajarmu. Xie, berani-beraninya kau pukul anakku. Hari ini aku lawan kau. Di siang bolong begini, kau seenaknya memukul orang tanpa alasan. Nona Bai, aku ini ibu mertuamu. Dia itu suamimu. Kau harus balas dendam untuk kami, Nona Bai. Aku ini priamu. Kau harus menghukumnya berat. Meski dia cuma anak kusir yang bau, tapi masih mau masuk keluarga Xie kami. Entah siapa yang kasih dia nyali, dia pasti belum pernah ketemu orang keras. Baik pamanku, aku yakin kau sudah lihat. Kelakuanmu yang tak tahu malu dan biadab sudah bikin orang geram. Mereka minta aku yang tegakkan keadilan. Aku sarankan kau berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, aku ini temperamennya buruk, bahkan pekerjaanmu sebagai kusir akan kau pecat. Bairong,
Kalau bukan karena kau dan putriku bersaudara, aku mau bantu kau. Kau cuma jadi pembantu di rumah orang. Sekarang kau agak lumayan. Tidak hanya kau hancurkan pernikahan putriku, kau malah mau saingan sama aku. Hahaha. Apa katamu? Aku pemilik lebih dari selusin toko, masa depanku cerah. Kau cuman kusir yang tinggal di gubuk, berani-beraninya bilang mau bantu aku? Mau bantu aku turun dari kereta gimana? Bisa bantu aku? Seperti ayah, seperti anak. Kalian para sampah. Buka matamu lebar-lebar. Mereka itu orang seperti apa? Lalu mau dia masuk keluarga Xie kami, itu cuman lelucon. Saya sendiri yang memilih orangnya. Bahkan jika itu menjadi lelucon, saya akan menerimanya. Hei Tuan Xie, berhenti, saya tiba-tiba punya ide bagus. Benarkah Nona Bai? Ide bagusmu apa? Sejujurnya, saya rasa Tuan Xie tampan dan berwibawa. Biarkan dia menikahi Guwange, putri seorang tukang kuda. Itu sia-sia. Ini benar-benar tak tertahankan. Bagaimana kalau Tuan Xie menikahi saya? Saya rasa saya cukup suka Tuan Xie muda. Nona Bai, bukankah kamu punya calon suami? Ya, Row Air. Apa yang kamu katakan? Hari ini adalah hari pernikahan kita. Apa yang salah dengan pernikahan kita? Kamu bisa menceraikan suami setelah menikah. Lagi pula, pernikahan kita bahkan belum diadakan. Bairong, kamu tidak boleh melakukan ini. Dia melakukannya untukmu, untuk mengkhianati Guwange. Kamu tidak boleh mengecewakannya. Oh, berhenti bicara. Kamu sendiri yang mengatakannya. Anakmu bisa mengkhianati Guwange, lalu kenapa dia tidak akan mengkhianati saya? Lagi pula, baik dalam hal wajah atau latar belakang keluarga, anakmu lebih rendah daripada Tuan Xie muda dalam segala hal. Bagaimana Tuan Xie? Apakah Anda setuju dengan pernikahan ini? Menurut saya tidak apa-apa. Ya, Nona Bai didukung oleh pedagang kekaisaran nomor 1. Dengan satu kata, bisa menentukan naik turunnya keluarga Xie, kita, kekuasaan. Jika Wu Jiu bisa menikahi Nona Bai, pasti akan membuat keluarga Xie kita makmur. Saya rasa tidak apa-apa. Baiklah, hari ini adalah pesta pernikahan. Kenapa kita tidak langsung menikah saja? Ayah, aku sudah tidak tahan lagi dengannya. Anda harus membuatnya bangkrut. Nah, penjahat yang tidak tahu terima kasih ini seharusnya mengemis di jalan. Aku akan menyegel tokonya. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah diizinkan masuk ke kamar Dacian. Apa Anda ingin menutup tokoku dan membuatku bangkrut? Kamu dengar benar. Ini adalah keputusan terakhirku atas nasibmu. Kamu lucu sekali. Oke, cepatlah. Biar kulihat. Seorang kusir terbaring di tanah. Bagaimana dia bisa membuatku pengusaha yang menjanjikan bangkrut? Tuan, Sebagai saudagar kekaisaran pertama, aku perintahkan agar Bairo berhenti menjual barang dan blokir semua barang, serta gambarnya. Tutup mereka. ya, Tunggu saja. Mulai sekarang, nasibmu akan tenggelam dan tak ada jalan keluar. Apa aku dengar dengan benar? Apa kayak kau gila atau berhayal? Oh, aku ingat. Guwange bilang sebelumnya ayahnya adalah saudagar kekaisaran pertama. Kau kesini untuk bekerja sama dengannya dalam sandiwara, kan? Tak perlu dikatakan. Pasti ini asli. Sudah jelas bahwa saudagar kekaisaran pertama bukan orang biasa. Bagaimana mungkin dia datang ke tempat seperti ini? Benar, dia bahkan tak melepas pakaian kusirnya. Dia saudagar kekaisaran. Betapa bodohnya. Oh. Siapa bilang saudagar kekaisaran pertama tak boleh pakai pakaian kusir? Anak muda, izinkan aku tanya lagi. Apa kau benar-benar ingin menikahi putriku? Tentu saja. Apapun statusnya, aku bersedia menikahinya. Jadi ayah, jangan sombong demi gengsi. Oke. Kau layak menjadi menantu baikku. Sebagai ayah mertuamu, hari ini akan kuberikan hadiah besar untukmu. Bawakan giok tak ternilai milikku dan batu giok merah. Akan kukenakan sendiri pada menantuku. Ya, aku dengar. Apa giok dan rubi yang tak ternilai? Kamu membual. Kamu tahu bahwa yang tak ternilai Fei Chui Hongyu berapa harganya? 10 juta tael emas. Kamu tahu berapa 10 juta tael emas? Ini adalah giok dan rubi yang tak ternilai. Kalau kamu tidak tahu, kukira itu digali dari lubang tanah. Itu sangat gelap. Xie Wujiu, cepat ke sini. Jangan mempermalukan keluarga Xie kita. Bapak, aku baru saja berkata bahwa kita tidak perlu terlalu peduli pada hal-hal di permukaan untuk menghindari ditertawakan.
Istri, bicaralah dengan ayah. Suami, percayalah padaku. Ayahku benar-benar saudagar kekaisaran pertama. Semua yang dia katakan benar, termasuk giok merah ini. Biarkan dia memakainya untukmu. Meskipun aku belum pernah melihat giok merah, tapi aku juga pernah mendengarnya. Itu sangat indah dan memesona. Bagaimana bisa warnanya merah gelap seperti ini? Menantu, aku akan tunjukkan padamu hari ini apa yang sebenarnya giok merah yang berharga. Wah, ini Harta yang bagus sekali. Hanya pinggiran batu membuka mataku. Karena giok merah ini terlalu mewah dan bersinar sangat terang. Jadi pengukirnya menggunakan kemasan untuk menutupi kilaunya. Pertama, untuk keamanan giok merahnya. Dan kedua, agar kontrasnya lebih kuat sehingga lebih mengejutkan. Anakku, sayang. Cepat kenakan pada suamimu. Tidak mungkin. Apa ini benar-benar giok merah yang tak ternilai? Aku belum pernah melihat leontin giok yang setinggi dan semewah ini. Seharusnya asli. Tidak mungkin seorang pengantin pria. Mana mungkin dia mampu membeli giok merah yang berharga? Giok merah adalah simbol status dan kedudukan. Tidak bisa dibeli dengan uang. Aku tahu. Dia pasti melihat kita belum pernah melihatnya. Jadi dia pakai barang mewah ini untuk menipu kita. Benar. Kalau sudah menyangkut barang mewah seperti ini, hanya orang berstatus yang bisa memilikinya. Dia tidak pantas, dia pasti penipu. Kalau kau mengaku menipu sekarang, aku akan melepasmu. Atau kau akan masuk penjara. Tuan Xie, kau harus berterima kasih punya anak yang baik. Kalau tidak, aku bisa dengan mudah menghancurkan keluargamu, Xie. Kau masih mengancam orang. Bukannya tadi kau bilang ingin memutus mata pencaharian keluarga baikku? Kenapa aku baik-baik saja sekarang? Nona, baik ada masalah. Toko-toko kita disegel. Apa? Bagaimana mungkin ini? Bagaimana mungkin? Nona Bai, tokomu benar-benar disegel oleh pedagang kekaisaran? Kau adalah pedagang kekaisaran nomor 1. Kau tidak perlu percaya. Tunggu saja hasilnya. Bagaimana mungkin kau jadi pedagang kekaisaran nomor 1? Kau kan ayah Guange. Kau cuma seorang kusir biasa. Ya, istrimu sudah meninggal. Hanya engkau yang membesarkan 3 putra dan seorang putri. Dan ketiga putramu semuanya di tempat lain. Bagaimana mungkin kau jadi pedagang kekaisaran? Ya, lihat pakaian kusirnya. Dan para pelayan ini, tidak ada yang kaya. Bagaimana dia bisa membeli giok merah yang tak ternilai itu? Aku ingat. Bangsawan yang membantuku bangkit dulu pernah bilang padaku bahwa dia adalah tangan kanan pedagang kekaisaran nomor 1. Pergi dan panggil bangsawanku untuk ungkap kebenaran. Pergi, ya. Xie Wujiu, cepat tunjukkan giok merah itu padaku. Ayah, berikan padaku. Bahan ini sangat bagus. Sangat mewah, sangat berwarna-warni. Aku belum pernah lihat benda yang begitu indah dan mulia. Ini asli, tidak mungkin. Tidak mungkin. Seluruh keluarganya adalah pendusta. Kalau giok merah ini asli, pasti dicuri atau ditemukan. Untukmu orang rendahan. Aku sungguh kasihan pada putriku yang mencintaimu bertahun-tahun. Anakku yang baik. Sekarang kamu tahu kenapa ayah minta kamu pura-pura lumpuh selama 3 tahun. Aku mengerti, ayah. Dunia ini memang selalu begini. Kalau kaya dan punya kedudukan tinggi, semua orang akan baik padamu. Tapi mereka cuma mengincarmu atau bahkan menyerang dan menjarah. Saat kamu tidak punya uang, mereka akan meninggalkanmu, mengkhianatimu, bahkan menginjak-injakmu. Jadi, hanya saat kamu tidak punya apa-apa, orang yang baik padamu layak dapat usahamu yang tulus dan kamu hargai. Aku senang bertemu orang ini. Wujiu. Xie Wujiu nama yang bagus. Bisa dimasukkan ke dalam silsilah keluarga kita. Ah, kamu masih saja sombong di sini. Kamu hampir ketahuan. Aduh, ketahuan lagi. Apa yang aku bocorkan? Aku ingat. Dermawanku dulu bilang kalau katanya saudagar kekaisaran pertama itu selalu bepergian ke luar negeri. Dia tinggi, tampan, dan memesona. Dia pasti bukan kusir seperti kamu.
Dia akan segera datang dan membongkarmu. Mungkinkah dia benar-benar berpura-pura? Tentu saja. Aku sudah lama mengenalnya. Aku tahu rupanya seperti apa. Tapi giok merah yang dia pegang cukup asli. Tidak terlihat palsu. Tipu daya penipu. Semuanya dirancang dan diatur dengan hati-hati. Harus terlihat nyata. Bairo, keluarga bayimu sudah tamat. Kamu masih saja keras kepala, bandel. Aku selesai. Kurasa kamu yang akan tamat. Tuan Jin, ketua cabang kamar dagang pertama, sudah tiba. Orang pentingnya datang. Tunggu saja lihat nanti. Kamu lihat itu? Gaya Tuan Jin itu apa sih? Ditemani pengawal. Ini baru gaya orang terkenal. Di mana sih penipunya? Di sana. Biar saja kamu pura-pura. Kali ini kamu tamat. Katak dalam tempurung, pandangan sempit. Itu dia Tuan Jin. Cepat tangkap dia. Tuan Jin, kenapa kau pukul aku? Beraninya kau menyinggung pedagang kekaisaran? Belum lagi memukulmu, aku pantas membunuhmu. Jin Hai, kepala cabang Yunzhou, memberi hormat kepada tuan pedagang kekaisaran. Ya, Lao Jin. Katakan pada orang-orang buta dan bodoh ini dan katak dalam sumur ini siapa aku ini. Ada yang menyinggung tuan. Tahukah kau, tuan pedagang kekaisaran kami punya hubungan lama dengan kaisar. Pedagang kekaisaran pertama paling rendah hati di dunia. Orang buta mana yang berani menyinggung tuan pedagang kekaisaran? Ini. Dia bilang dia didukung oleh pedagang kekaisaran pertama. Dia tidak hanya merusak pernikahan putriku, tapi juga memotong jalan keluarku dan membuatku tidak bisa menjadi pengantin pria. Beraninya dia begitu sombong. Kau begitu nekat. Aku akan memukulmu sampai mati. Tuan Jin, aku salah Tuan Jin. Jin, tolong jelaskan lagi padanya. Siapa dari seorang pelayan biasa membelinya dan membukakan toko untuknya, lalu menjadikannya bos? Kamu bilang padaku dia sahabat baik Nyonya, dan minta aku membantunya diam-diam dan menolongnya. Yang menolongnya adalah Guwang. Semua ini benar. Kali ini kamu tahu siapa yang mendukungmu. Tuan Gu, aku salah. Aku benar-benar tidak tahu itu kamu. Tuan Gu, maafkan aku. Kamu benar-benar bukan orang baik. Anakku, demi persahabatan kalian, untuk menolongmu. Baru saja kamu berbalik, sudah mau merebut suaminya. Dan kamu mau menginjak-injaknya. Tuan Gu, maafkan aku kali ini. Aku akan menganggapmu sebagai ayah baptisku. Dan aku akan berbakti padamu. Kamu bahkan tidak pantas jadi anjingku. Lalu berbakti. Anak, mau diapakan dia? Ketika aku masih di kursi roda, dia menertawakan aku dan mengganggu aku. Dan sekarang dia menginjak-injak aku di pesta pernikahan. Aku membuatnya di kursi roda seumur hidup. Tidak, Tuan Gu, aku mohon. Ide bagus. Wangeng, tolong. Demi kita pernah jadi saudara, bisakah kamu memaafkan aku kali ini? Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Kamu tidak tahu kamu salah. Kamu hanya takut ada orang yang mau memukulnya. Tidak, lepaskan aku. Lepaskan aku. Sekarang kamu bisa duduk di kursi roda dan rasakan 3 tahun kesal Nona Gu. Ayo, aku bantu kamu. Kamu nikahi dia, aku akan mengurus pernikahanmu. Tidak, aku tidak akan menikahi dia. Dia itu pembohong besar, Wange. Sebenarnya aku cukup menyukai kamu. Benarkah? Benar, Wange. Kamu pikir, kamu dan Mujin sudah ada ikatan pernikahan. Ya? Lalu Bairo itu apa? Dia baru saja mau menikahi Tuan Xie. Kamu harus membiarkan mereka bersama. Kamu dan Mujin adalah pasangan yang paling cocok. Apa? Kamu masih mau aku jadi menantu kamu? Tentu saja, perlu. Mujin, apalagi yang kamu tunggu? Cepat minta maaf kepada istrimu. Kamu bilang betapa kamu sangat salah paham tentang dia tadi. Itu memang tidak benar. Istri, semua itu kesalahan aku tadi. Mohon maafkan aku. Kita kembali seperti sebelumnya.
Biarkan aku merawat kamu baik-baik, oke? Aku juga. Baguslah. Tapi kamu tidak pantas. Din, hal yang aku minta kamu lakukan sudah selesai? Sudah siap? Segera datang. Guwang ya? Kamu lagi ngapain? Kamu lagi ngapain? 3 tahun lalu, aku tertabrak kereta kuda demi menyelamatkanmu, Zhou Mujin. Aku tertabrak dan jadi lumpuh. Ayahkulah yang pakai koneksinya buat ngirim aku ke rumah sakit kerajaan buat diobati. Bahkan, Kaisar pasang pengumuman kerajaan buat cari tabib terkenal di seluruh dunia. Butuh hampir 100.000 tel perak. Buat nyelamatin aku. Waktu itu, ayahku bilang ke aku bahwa untuk sebuah perasaan yang berharga, meski harus nyawa taruhannya. Tapi yang paling penting itu, apakah lelaki ini layak? Dia tanya aku, hari ini aku tertabrak dan lumpuh, dan hampir jadi cacat. Kalau aku beneran cacat hari ini, apa dia bakal ingat, peduli, dan balas budi ke aku? Dia suruh aku jangan meremehkan kejahatan sifat manusia. Karena dia udah berjuang bertahun-tahun, dia udah lihat kejahatan sifat manusia di dunia ini. Penuh tipu daya dan penipuan. Jadi dia suruh aku pura-pura cacat dan lumpuh. Biar aku bisa lihat apakah lelaki ini layak. Tapi juga lihat siapa teman sejatiku. Selama 3 tahun, aku pura-pura miskin dan gak berguna. Dan lumpuh. Ternyata, aku lihat sisi buruk dunia ini. Kalian berdua, satu orang yang aku diam-diam bantu sampai kaya. Dan satunya lagi tunanganku yang aku selamatin dengan nyawa. Kalian berdua gak cuma selingkuh, tapi juga injak-injak aku di pernikahanku. Dan menghina aku. Aku ini kuda baik yang ditindas. Tapi ditindas sama orang baik. Untungnya, aku gak beneran lemah. Aku cuma pura-pura lemah. Tuhan punya rencana sendiri. Kalian berdua penjahat akhirnya bakal ketahuan. Buang yang kakinya patah ini, dan buang dia keluar jadi pengemis. Iya. Kamu pakai tulisan ini aja. Dari selatan ke utara kota, jangan dihapus. Kalau dihapus, 100.000 tael biaya pengobatan. Ditambah 3 tahun ini semua yang aku tanggung buat kamu, harus kamu bayar. Aku bakal bikin kamu dan ibumu tidur di kandang anjing besok. Denger gak? Wange, kamu tidak boleh melakukan ini. Lagi pula, kalian pernah saling mencintai. Keluar! Tuan Gu, lihat, demi pertemanan kita selama bertahun-tahun. Maafkan kami ya. Tuan Gu, aku mohon. Ya, aku memang bodoh. Aku orang yang suka mencari muka. Kamu seharusnya tidak dendam pada kami. Maafkan aku dan anakku. Jangan berlagak sebagai korban di sini. Kalian berdua pantas menerima ini. Ikuti saja kata anakku. Dan keluar ke jalan. Tunggu. Beri aku kertas dan pena. Datang. Tempel saja kata ini di lenganmu. Wange, aku ini bibimu. Aku bibimu, cepat tempel. Atau aku akan meminta kamu membayar 100.000 tael. Baik. Tempel. Berjalan keliling. Ibu, Aku sedang bermimpi. Kamu tidak cacat. Dan putri dari saudagar utama kerajaan. Semuanya ada di depanmu. Apakah kamu masih merasa ini mimpi? Tidak. Aku hanya merasa ini tidak nyata. Aku merasa aku tidak pantas untukmu. Orang yang baik dan jujur. Pantas menerima kebahagiaan apapun yang datang dari langit. Ayah, kamu harus menyerahkan statusmu sebagai saudagar utama kerajaan ke Wujiu, kan? Serahkan ke aku. Bagaimana dia bisa menyerahkan ke aku? Itu karena kau lolos ujian dariku dan putriku. Tapi... Oh, Wujiu, ada apa lagi? Lihat betapa baiknya ayah mertuamu. Cepat ucapkan terima kasih padanya. Betul, ini ayah mertua terbaik di dunia. Wujiu, cepat. Apa hubungannya denganmu? Jangan bicara sembarangan.
Guwange dan Wujiu akan menikah. Kita semua saudara. Ya. Kau pikir kau seperti anjing keluarga Zhou? Ku beritahu, keluarga kami mengakui Xie Wujiu dan saudara-saudara lain yang disebut-sebut tidak ada hubungannya denganmu. Jadi pergi dari sini dan menjauh. Wahai besan, putrimu akan menikahi putraku. Tentu saja kami harus hadir. Selain itu, kami semua adalah orang tua. Bagaimana bisa mereka menikah tanpa orang tua? Bagaimana pernikahan bisa berlangsung? Hahaha, pernikahan keluargaku kami tidak butuh kalian berdua yang mengaku saudara. Pergi dari sini. Kalau begitu, akan kuminta jin untuk membatalkan hukuman untukmu. Atau kau mau mengemis di sepanjang jalan? Oh, tolong. Kami hanya ingin menghadiri pernikahan putra kami. Kami akan pergi setelah menghadiri pernikahan. Ya. Nak, tolong mohon pada ayah mertuamu untuk mengizinkan kami menghadiri pernikahan. Ayah, demi orang tuaku yang telah membesarkanku dulu, tolong maafkan mereka kali ini. Baik, jarang-jarang kau berbakti. Kalau begitu mereka boleh tinggal dan menghadiri pesta pernikahan. Lagi pula, kau tidak akan ada di sini tanpa mereka. Terima kasih, Ayah. Mari kita mulai. Semoga rezeki melimpah. Tuhan memberkati. Dan kumpulkan kebajikan. Wah. Selamat.